Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like. Bab 3487 sampai bab 3488. Setelah itu, para pria berbaju hitam dan beberapa penduduk desa saling menceritakan kisah Luo Sanpao. Luo Sanpao ini adalah tokoh terkenal di Mojinceng, dan dia bertanggung jawab melakukan hal-hal sederhana, yaitu membantu orang dalam pemakaman. Beberapa hari yang lalu, dia mengambil pekerjaan besar. Seseorang meninggal di keluarga Liu. Sebuah keluarga besar di Jinheng dipekerjakan untuk memegang dupa dan bertanggung jawab atas upacara pemujaan. Rumah keluarga Liu kuno dan luas, dengan halaman yang dalam dan pepohonan kuno yang menjulang tinggi. Luo Sanpao datang ke rumah Liu malam itu. Dia mengenakan jubah putih polos, memegang seikat dupa di tangannya, dan siap untuk mulai bekerja. Meskipun agak sial melakukan sesuatu di malam hari, keluarga Liu memberinya banyak uang. Jadi Luo Sanpao tidak punya pilihan selain gigit jari dan datang. Namun, ketika kebaktian dimulai, hal-hal aneh terjadi silih berganti. Pertama, angin puyuh yang tidak berangin meniupkan abu dupa kemana-mana. Kemudian, Luo Sanpao mendengar gelombang tangisan pelan, tetapi tidak dapat menemukan sumber suaranya. Dia mulai merasa cemas, namun dia tetap bersikeras memegang dupa. Pengurus rumah tangga meminta Luo Sanpao untuk membagikan dupa kepada semua orang, tetapi tanpa alasan, lebih banyak orang yang muncul. Luo Sanpao menjadi semakin marah dan panik. Tiba-tiba, seekor kucing hitam melompat keluar dari bawah meja altar dan menjatuhkan sesaji itu ke lantai. Yang lebih menakutkan lagi adalah sosok kertas di dekatnya, yang awalnya tidak bergerak, tertarik oleh suara yang tiba-tiba itu dan menoleh ke arah kucing hitam itu. Melihat pemandangan ini, Luo Sanpao tidak tahan lagi. Dia berteriak, menjatuhkan dupa di tangannya, berbalik dan lari. Setelah berlari beberapa langkah, dia dihentikan oleh pengurus rumah tangga keluarga Liu. Luo Sanpao, apa yang kamu lakukan? Upacara pemujaan belum selesai, kata kepala pelayan dengan suara muram. Luo Sanpao terengah-engah dan tergagap. Ya, ada hantu. Saya berhenti, saya ingin pulang. Wajah kepala pelayan menjadi semakin suram dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian, dia mengeluarkan sekantong uang dari tangannya dan menyerahkannya kepada Luo Sanpao. Karena kamu sangat takut, pergilah saja. Ini hadiahmu, pulanglah. Mata Luo Sanpao membelalak saat melihat uang itu. Mengambil kantong uang itu, mengucapkan terima kasih berulang kali, berbalik dan lari. Dia tidak menyadari ada senyuman aneh di bibir kepala pelayan itu. Luo Sanpao berlari keluar dari rumah keluarga Liu dan menemukan tempat terpencil untuk membuka kantong uang, hanya untuk menemukan bahwa kantong itu berisi koin hantu. Dia ketakutan. Tetapi ketika dia berpikir bahwa pengurus rumah tangga pasti berbohong kepadanya, dia menjadi sangat marah sehingga dia ingin kembali ke keluarga Liu untuk berdebat. Tetapi ternyata dia tersesat. Saat Luo Sanpao berjalan, dia sampai di halaman yang ditinggalkan. Halamannya ditumbuhi rumput liar dan tampak agak menakutkan. Tapi Luo Sanpao mendengar tawa datang dari dalam, dan dia masuk dengan rasa ingin tahu. Di halaman, ada 3 wanita cantik sedang bermain. Mereka mengenakan pakaian yang indah, cantik dan sangat seksi.
Ketika mereka melihat Luo Sanpao masuk, bukannya takut, mereka dengan antusias mengundangnya untuk bergabung. Luo Sanpao langsung terpesona dan dengan senang hati bergabung dengan pesta kecantikan. Para wanita cantik menyajikan berbagai makanan lezat untuknya. Luo Sanpao tidak sopan dan mulai makan sepuasnya. Para wanita cantik mengawasinya makan, tersenyum dan menawarinya lebih banyak makanan. Luo Sanpao makan dengan sangat gembira sehingga dia tidak menyadari sama sekali bahwa makanan itu sebenarnya adalah tanah dan rumput liar. Dia makan sepanjang malam sampai perutnya kembung seperti drum. Akhirnya, saat fajar, dia makan terlalu banyak dan mati tercekik lumpur. Keesokan harinya, ketika orang-orang menemukan tubuh Luo Sanpao, ada banyak koin hantu berserakan di sekelilingnya. Selain Luo Sanpao, ada 3 sosok kertas perempuan. Kisah Luo Sanpao dengan cepat menyebar di kota Mojin dan menjadi legenda aneh lainnya. Orang mengatakan bahwa ini adalah balasan atas rasa tidak hormatnya terhadap almarhum, dan ini juga merupakan perwujudan dari kekuatan misterius kota Mojin. Kejadian ini dengan cepat menyebar ke seluruh Mojinjeng. Semua orang menceritakan kisahnya kepada Ye Chong. Meski ceritanya diceritakan dengan baik, beberapa orang juga menyuguhkan suasana dengan baik. Namun, Ye Chong sangat bingung bagaimana mereka tahu dengan jelas karena itu masalah Luo Sanpao. Bagaimana kamu tahu dengan baik? Apakah kamu melihat semuanya? Ye Chong bertanya. Beberapa warga terdiam mendengar pertanyaan Ye Chong. Yah, bukan itu intinya. Intinya Luo Sanpao meninggal secara mengenaskan. Dia dibunuh oleh tukang kertas. Ye Chong tersenyum. Terlihat cerita ini banyak diadaptasi oleh beberapa orang. Namun, Ye Chong masih menemukan bahwa menyentuh Jin Heng lebih misterius dan berbahaya daripada yang dia bayangkan. Masalah ini belum selesai. Keluarga Liu juga diganggu oleh hal-hal aneh yang melibatkan figur kertas baru-baru ini. Beberapa anggota keluarga telah meninggal secara misterius. Ya, 2 hari yang lalu, saya sedang bekerja di rumah keluarga Liu dan menemukan bahwa para tetua keluarga mereka berkumpul di ruang pertemuan untuk membahas tindakan pencegahan. Rumor tentang hal-hal aneh yang terjadi pada tukang kertas ini menyebar seperti wabah di dalam keluarga Liu, dan semua orang dalam bahaya. Terlebih lagi, sesuatu yang aneh terjadi pada keluarga Liu kemarin. Belakangan, lelaki tua itu menceritakan kisah keluarga Liu. Ini sudah yang ketiga. Liu Tianba, kepala keluarga Liu, berkata dengan sungguh-sungguh, wajahnya penuh kekhawatiran dan kemarahan. Kita harus menemukan solusi. Menurut legenda, patung-patung kertas ini dikutuk, kata seorang tetua dengan gemetar. Mereka aktif di malam hari dan menyedot kehidupan manusia. Saya tidak percaya pada kutukan, balas adik Liu Tianba. Liu Disa, seseorang pasti menyebabkan masalah secara diam-diam. Kita perlu memperkuat patroli di malam hari. Namun, saat mereka sedang berdiskusi, hal aneh lain terjadi. Seorang anggota keluarga yang masih muda bertemu dengan seorang tukang kertas saat keluar pada malam hari. Dia berlari pulang dengan ketakutan, hanya untuk menemukan ada sesuatu yang tersembunyi di balik bayangannya. Dia ditemukan tewas di kamarnya keesokan paginya dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Ketika berita itu keluar, seluruh keluarga Liu menjadi panik.
Kejadian aneh manusia kertas bukan lagi legenda, melainkan kenyataan hidup. Generasi muda dalam keluarga mulai mempertimbangkan untuk meninggalkan kota Mojin. Namun generasi tua bersikeras tetap tinggal untuk mencari tahu kebenarannya. Ketika berita itu keluar, semua orang di Taching Jinheng berada dalam bahaya untuk sementara waktu. Namun, tampaknya orang-orang kertas ini hanya mencari masalah untuk keluarga Liu, dan tidak terjadi apa-apa pada orang lain. Sekarang, keluarga Liu menghabiskan banyak uang untuk meminta seseorang menyelesaikan masalah ini. Seseorang menggema, jika seseorang bisa menyelesaikan masalah besar ini untuk keluarga Liu, dia bisa menjadi terkenal. Tidak, keluarga Liu memiliki status yang tinggi. Jika ada yang membantu mereka, mereka pasti akan naik ke puncak. Setelah mendengar kata-kata ini, Ye Chong menyipitkan matanya. Sepertinya kesempatanku telah tiba, Ye Chong berpikir dalam hati. Ketika Ye Chong sedang berpikir liar, pria berbaju hitam itu melirik ke arah Ye Chong dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana kabarmu, nak? Apakah kamu takut? Haha, kalau takut, cepat pergi, atau kamu bisa mempertaruhkan nyawamu." Ye Chong hanya tersenyum dan bertanya, "Bagaimana menuju ke keluarga Liu?" Halaman Liu, larut malam, cahaya bulan tertutup awan tebal, dan seluruh halaman terbenam dalam kegelapan yang suram. Tiba-tiba, teriakan keras memecah kesunyian. Salah satu keturunan keluarga Liu, seorang pemuda bernama Liu An, tiba-tiba dirasuki roh jahat di siang hari. Matanya memutih, tubuhnya bergerak-gerak, dan dia mengeluarkan geraman pelan yang tidak terdengar seperti manusia suara. Liu Tianba, kepala keluarga Liu, segera memerintahkan untuk mengundang seorang penyihir terkenal di kota, dengan harapan dapat mengusir roh jahat. Penyihir itu mengenakan jubah Tao berwarna gelap, memegang pedang mahoni, dan berjalan di tangga bintang 7. Dia sedang melakukan ritual di sekitar Liu An saat ini. Penyihir itu menggumamkan kata-kata, mengayunkan pedang kayu persiknya, dan menggambar mantra rumit satu demi satu. Namun seiring berjalannya waktu, kondisi Liu An tidak kunjung membaik, malah semakin memburuk. Butir-butir keringat mulai terbentuk di dahi penyihir itu, dan dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Tiba-tiba, tubuh Liu An bergetar hebat, dan kepulan asap hitam keluar dari mulutnya dan langsung menuju ke atap. Asap hitam berputar-putar di dalam ruangan, perlahan-lahan mengembun menjadi bentuk manusia yang samar-samar. Ketika penyihir melihat ini, ekspresinya berubah drastis. Dia menyadari bahwa kekuatan roh jahat ini jauh lebih besar dari yang dia duga. Penyihir itu memaksa dirinya untuk tenang dan terus mengayunkan pedangnya dan melantunkan mantranya. Tapi sosok manusia yang terkondensasi dalam asap hitam sepertinya menertawakan kelemahannya. Sosok itu melayang di sekitar ruangan dan membuat tawa yang melengking. Mantra penyihir tidak berpengaruh padanya, tapi membuatnya semakin merajalela. Akhirnya, di bawah pengaruh asap hitam, pedang mahoni penyihir itu terlepas dari tangannya. Dia melihat asap hitam itu dengan ngeri dan menyadari bahwa dia tidak dapat menahan kekuatannya, jadi dia berbalik dan lari dari kompleks keluarga Liu. Anggota keluarga Liu juga ketakutan dengan perubahan mendadak ini. Mereka melihat asap hitam yang mengamuk di dalam rumah, dan mereka semua tampak pucat dan bingung. Wajah Liu Tianba menjadi pucat karena ketakutan, dan dia terus meratap.
Dia tidak tahu kejahatan apa yang telah dilakukan keluarga Liu hingga pantas menerima hal seperti itu. Asap hitam bertahan lama dan sepertinya membunuh seluruh keluarga Liu. Saat ini, Ye Chong tiba di kompleks keluarga Liu. Ye Chong hanya mencibir saat melihat asap hitam di ruangan itu. Kemudian, Ye Chong perlahan masuk ke dalam rumah dan menghadapi asap hitam. Ye Chong sangat tenang, tidak takut dengan asap hitam. Lalu, dia perlahan mengeluarkan selembar kertas jimat yang menguning dari tangannya. Kertas jimat ini telah ditulis sembarangan sebelumnya, dan jauh lebih lemah daripada jimat giok. Namun, itu lebih dari cukup untuk menghadapi bocah nakal seperti itu. Liu Tianba dan yang lainnya sangat terkejut saat melihat Ye Chong masuk. Sebelum mereka sempat bertanya, mereka melihat Ye Chong menempelkan kertas jimat di dahi Liu An. Lalu, Ye Chong menggumamkan sesuatu dan meletakkan tangannya di kepala Liu An. Saat mantra diucapkan, jimat itu mulai memancarkan cahaya keemasan samar, dan cahaya keemasan itu perlahan menyebar, menyelimuti asap hitam. Asap hitam mulai menghilang di bawah cahaya keemasan, dan tawa yang melengking perlahan menghilang. Akhirnya, ketika gumpalan asap hitam terakhir dibubarkan oleh cahaya keemasan, tubuh Liu An berhenti bergerak, matanya kembali normal, dan dia terjatuh ke tanah dan pingsan. Melihat adegan ini, anggota keluarga Liu menghela nafas lega. Mereka memandang Ye Chong dengan penuh rasa terima kasih, dengan hati penuh rasa hormat. Liu Tianba melangkah maju, memegang tangan Ye Chong, dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan ini, siapa Anda?" "Namaku Ye Chong." "Ah, ternyata Tuan Ye, kebaikan Anda yang besar tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga Liu kami." Liu Tianba berkata, "Saya tidak menyangka Tuan Ye akan memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Tolong bantu saya, Tuan Ye, keluarga Liu kami." Ye Chong tersenyum sedikit dan berkata, "Ini masalah sepele. Akar roh jahat belum dihilangkan. Saya akan menyelesaikan masalah keluarga Anda sepenuhnya." Liu Tianba sangat gembira setelah mendengar ini. "Terima kasih Tuan Ye. Saya yakin dengan bantuan Anda, keluarga Liu akan mampu bertahan dari krisis ini." "Saya pasti akan berterima kasih." Ye Chong mengangguk dan menyatakan kesediaannya untuk membantu. Selanjutnya, dia mulai menyelidiki di dalam dan di luar rumah keluarga Liu, mencari petunjuk. Ia memperhatikan bahwa semua anggota keluarga yang menemukan gambar kertas mengalami kecelakaan setelah keluar pada malam hari. Selain itu, ditemukan beberapa potongan kertas aneh di sana. Setelah penyelidikan, Ye Chong mengungkapkan rencananya. Dia akan berjaga di malam hari, berharap melihat tukang kertas melakukan pembunuhan dengan matanya sendiri. Liu Tianba setuju sepenuhnya dan menyatakan dukungan penuhnya. Belakangan, Ye Chong tinggal di rumah Liu selama sehari dan diperlakukan seperti tamu terhormat. Malam itu, Ye Chong bersembunyi di kegelapan istana dan menunggu dengan tenang. Setelah sekian lama, saat larut malam, cahaya bulan terhalang oleh awan dan istana menjadi gelap. Tiba-tiba, suara samar menarik perhatian Ye Chong. Ia melihat beberapa sosok bergoyang di malam hari. Gerakannya kaku, seperti potongan kertas yang tertiup angin.
Ye Chong diam-diam mengikuti sosok-sosok ini dan menemukan bahwa mereka bergerak menuju kamar anggota keluarga muda. Dia segera menyadari bahwa sosok-sosok kertas ini mungkin bersiap untuk menyerang pemuda itu. Ye Chong mempercepat dan mendekati tukang kertas itu dengan tenang. Dia menemukan bahwa wajah patung-patung kertas ini memiliki simbol-simbol aneh yang dilukis di atasnya, dan mata mereka bersinar dengan lampu hijau. Tepat ketika petugas kertas hendak memasuki ruangan, Ye Chong mengambil tindakan. Dengan pemikiran di benaknya, semburan energi sejati ditembakkan. Energi sejati membawa energi naga dan burung phoenix. Tukang kertas itu menjerit dengan nada tinggi dan menghilang dalam kepulan asap. Ye Chong terus melacak angka kertas lainnya dan menghilangkannya satu persatu. Ketika petugas kertas terakhir menghilang, ketenangan kembali ke istana. Segera setelah itu, Ye Chong mengumpulkan sedikit yin qi milik tukang kertas dan melemparkannya ke udara. Energi yin tukang kertas itu mengarah ke arah asalnya. Ye Chong mengikuti dengan cermat. Tidak lama kemudian, tukang kertas memasuki ruang bawah tanah tersembunyi di halaman belakang keluarga Liu. Pintu ruang bawah tanah tertutup, tetapi dari celah pintu, cahaya redup dan bisikan aneh keluar. Ye Chong mendengus dingin dan menendang pintu ruang bawah tanah hingga terbuka. Di dalam, beberapa lelaki tua berpakaian aneh sedang melakukan upacara misterius. Mereka mengelilingi sebuah altar kuno, dengan berbagai instrumen dan jimat magis ditempatkan di atas altar. "Ternyata kamu hanya berpura-pura menjadi hantu," kata Ye Chong. Beberapa lelaki tua terkejut ketika mereka diganggu oleh Ye Chong. Setelah itu, orang-orang tua ini panik dan bergegas menuju Ye Chong, mencoba membunuh Ye Chong. Namun, Ye Chong sama sekali tidak memperhatikan orang-orang ini. Ye Chong bergerak, dan hampir seketika, dia menjatuhkan semua orang ke tanah. Kemudian, dia mengambil seorang lelaki tua dan membenturkannya ke altar. Langsung menghancurkan senjata ajaib dan mantra di altar. Ketika lelaki tua itu melihat adegan ini, dia menatap Ye Chong dengan marah. "Brengsek, siapa kamu? Beraninya kamu merusak perbuatan baik kami," teriak seorang lelaki tua. Tanpa menunggu jawaban Ye Chong, dia hanya mendengar suara menerobos udara, dan sesosok tubuh tiba-tiba bergegas menuju Ye Chong. Bersambung.